Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ricky Kambuaya kembali bersinar. Trivela magisnya buat supporter bergemuruh. Ini profil lengkap sang pemain. Yaakob Sayuri tak dipanggil Timnas. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri beri pandangan bijak. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nama Ricky Kambuaya kembali menjadi perbincangan hangat setelah penampilan memukaunya dalam laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asal Sorong, Papua Barat, itu tidak hanya tampil solid sebagai gelandang, tetapi juga menghadirkan momen magis dengan tendangan trivela yang nyaris berbuah gol. Aksi tersebut sontak membuat para supporter yang memadati stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh. Kemampuan Ricky dalam mengontrol lini tengah dan memberikan umpan-umpan berbahaya menjadi salah satu kunci permainan Timnas Indonesia dalam laga tersebut. Gaya bermainnya yang agresif, dipadukan dengan teknik individu yang mumpuni, membuat lini pertahanan Bahrain harus bekerja ekstra keras untuk meredam pergerakannya. Kepercayaan diri Ricky saat mengolah bola juga terlihat jelas. Seakan ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Indonesia. Perjalanan karir dari Mojokerto ke panggung internasional. Ricky Richardo Kambuaya lahir pada 5 Mei 1996 di Sorong, Papua Barat. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bermain sepak bola. Perjalanannya untuk menjadi seorang pesepak bola profesional tidaklah mudah. Ia harus melewati banyak rintangan sebelum akhirnya mendapat kesempatan bermain di level tertinggi. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 2017 ketika ia menandatangani kontrak dengan PSMP Mojokerto. Meski saat itu klubnya tidak terlalu besar, Ricky memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kualitasnya. Permainannya yang penuh energi dan kemampuannya membaca permainan membuat banyak klub mulai meliriknya. 2 tahun berselang, pada 2019, Ricky mendapat kesempatan untuk bergabung dengan PSS Sleman. Di klub ini, ia mulai mendapatkan lebih banyak sorotan karena perannya sebagai gelandang serang yang dinamis. Namun, nama Ricky Kambuaya benar-benar mencuri perhatian publik ketika ia bergabung dengan Persebaya Surabaya pada tahun 2020. Bersama Persebaya, Ricky berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Ia menjadi motor serangan tim dan kerap menjadi pembeda dalam pertandingan. Selain itu, gaya khasnya saat menggulung lengan kaosnya sebelum bertanding menjadi ciri khas yang membuatnya semakin dikenal. Selama 2 musim berseragam Persebaya, Ricky berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga 1. Pada tahun 2022, Ricky memutuskan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Kepindahan ini sempat mengejutkan banyak pihak, karena ia sebelumnya begitu identik dengan Persebaya. Sayangnya, perjalanannya bersama Persib tidak berlangsung lama. Setelah 1 musim, ia memilih hengkang dan bergabung dengan Dewa United pada tahun 2023. Hingga kini, ia masih menjadi bagian penting dari skuad Dewa United di Liga 1. Bersinar di Timnas Indonesia. Karir Ricky Kambuaya di Timnas Indonesia dimulai pada tahun 2015, saat ia pertama kali mendapat panggilan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sejak saat itu, ia telah memainkan 39 pertandingan dan mencetak 5 gol untuk tim nasional. Nama Ricky semakin mencuat di level internasional setelah penampilan gemilangnya di Piala AFF 2020. Ia menjadi salah satu pemain kunci yang membawa Indonesia melaju ke final. Bahkan, dalam leg kedua final melawan Thailand, ia dinobatkan sebagai Man of the Match berkat performanya yang luar biasa. Kemampuannya dalam mengatur ritme permainan, melakukan drible tajam, serta memberikan umpan-umpan berbahaya membuatnya menjadi andalan di lini tengah Timnas Indonesia. Selain bermain di tim senior, Ricky juga sempat memperkuat Timnas Indonesia U23. Ia menjadi bagian dari skuad yang berlaga di SEA Games 2022 dan mencatatkan 5 penampilan di turnamen tersebut. Keberadaannya di tim muda kala itu menambah pengalaman dan membantunya berkembang lebih jauh sebagai seorang gelandang. Gaya bermain, gelandang petarung dengan teknik elegan. Ricky Kambuaya dikenal sebagai pemain yang memiliki energi tinggi. Ia tidak hanya aktif dalam menyerang, tetapi juga rajin membantu pertahanan. Sebagai seorang gelandang, ia memiliki visi permainan yang baik dan kemampuan dribbling yang mumpuni. Dengan gaya bermain yang agresif,
Ricky kerap menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan timnas Indonesia. Salah satu ciri khasnya adalah keberaniannya dalam melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan. Ia tidak ragu untuk membawa bola ke depan, melewati satu atau dua pemain sebelum melepaskan umpan atau tembakan ke gawang. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan passing yang presisi, baik dalam memberikan umpan pendek maupun umpan jauh. Momen trivela yang ia tunjukkan saat melawan Bahrain adalah bukti bahwa Ricky memiliki teknik yang luar biasa. Dan kini, setelah kembali bersinar dalam laga melawan Bahrain, publik Indonesia tentu berharap bahwa ia akan terus menunjukkan performa terbaiknya. Dengan bakat, kerja keras, dan mentalitasnya yang kuat, Ricky Kambuaya masih memiliki banyak hal untuk diberikan bagi sepak bola Indonesia. Yaakob Sayuri tak dipanggil timnas. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri beri pandangan bijak. Ketidakhadiran Yaakob Sayuri dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagai salah satu pemain yang selama ini kerap menjadi pilihan utama di era Shin Tae-yong, absennya Yaakob dari skuad asuhan Patrick Kluivert tentu menimbulkan tanda tanya besar. Menanggapi hal tersebut, pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, memberikan pandangan yang bijak. Menurutnya, pemanggilan pemain sepenuhnya merupakan keputusan dari pelatih kepala timnas Indonesia, dalam hal ini Patrick Kluivert. Keputusan murni hak pelatih. Dalam konferensi pers jelang laga Malut United melawan Persita Tangerang, Imran menegaskan bahwa setiap pelatih memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam memilih pemain yang akan dibawa ke timnas. Kalau saya sih berpikir positif saja. Setiap pelatih punya cara masing-masing dalam merekrut pemain. Itu hak prerogatif pelatih, ujar Imran kepada awak media. Mantan gelandang timnas Indonesia ini menambahkan bahwa dalam dunia sepak bola, keputusan seperti ini adalah hal yang wajar. Tidak semua pemain yang tampil konsisten di klub akan otomatis mendapatkan tempat di tim nasional. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pelatih, mulai dari strategi permainan, kebutuhan tim, hingga preferensi pribadi pelatih dalam menentukan gaya bermain yang diinginkan. Sama seperti saya di Malut United. Kalau saya harus memilih pemain, saya juga pasti punya alasan sendiri mengapa memilih satu pemain dan tidak memilih yang lain. Jadi, saya rasa ini bukan masalah besar, imbuhnya. Keuntungan untuk Malut United. Meskipun banyak yang menyayangkan absennya Yaakob Sayuri dari timnas Indonesia, Imran melihat sisi positif dari situasi ini. Menurutnya, tidak dipanggilnya Yaakob ke timnas bisa menjadi keuntungan bagi Malut United, terutama karena timnya sedang berada dalam tren positif di Liga 1. Bagi kami di Malut United, ini justru momen yang bagus. Dengan Yaakob tetap bersama tim, dia bisa lebih fokus membantu klub. Kami sedang dalam performa bagus, jadi kehadirannya sangat berarti bagi kami, tutur pelatih asal Tulehu, Maluku ini. Yaakob Sayuri merupakan salah satu pemain kunci di Malut United. Kecepatannya di sisi sayap, kemampuannya dalam menciptakan peluang, serta ketajamannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi salah satu aset berharga bagi klub. Oleh karena itu, meskipun tidak bisa membela timnas, peran Yaakob tetap sangat vital bagi perjalanan Malut United di kompetisi domestik. Yaakob layak masuk timnas? Terlepas dari keputusan Patrick Kluivert, Imran tetap berpendapat bahwa berdasarkan performa Yaakob Sayuri selama ini, ia sebenarnya layak mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu selalu menjadi andalan ketika timnas masih berada di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kalau kita bicara performa, Yaakob harusnya masuk timnas. Dia hampir selalu bermain di level tertinggi dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan pelatih, kata Imran. Sejak membela timnas Indonesia, Yaakob telah membuktikan kualitasnya sebagai winger yang mampu memberikan ancaman bagi pertahanan lawan. Kecepatan dan kelincahannya dalam menggiring bola seringkali menjadi senjata utama timnas dalam membongkar pertahanan tim lawan. Namun, perubahan pelatih tentu membawa perubahan kebijakan dalam pemilihan pemain, dan kali ini Yaakob belum masuk dalam rencana Kluivert. Bagi Patrick Kluivert, keputusan yang diambil saat ini mungkin didasarkan pada kebutuhan strategi timnya dalam menghadapi lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, siapa yang tahu? Mungkin di pertandingan berikutnya, Yaakob akan kembali dipanggil dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share,
dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.